Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Dengan saya Syakira, saya Jia, saya Krisdanti, Saya Jose. Nah, kami akan menampilkan video animasi mengenai materi siklus karbon. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Karena bumi kita ini terbatas, materi harus terus digunakan dan didaur ulang secara berulang-ulang. Jadi, atom-atom yang ada di dalam tubuhmu saat ini dulunya pernah ada di udara, di tanah, di air, dan di bebatuan. Atom-atom ini juga sudah pernah digunakan oleh makhluk hidup lain yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari dinosaurus, tanaman brokoli, hingga burahma. Dan setelah atom-atom itu meninggalkan tubuhmu, mereka akan kembali menjadi bagian dari makhluk hidup lain ataupun lingkungan sekitar. Pendaur ulangan materi ini sering dikenal sebagai siklus nutrien, dan ada beberapa siklus berbeda untuk elemen yang berbeda pula. Hari ini, kita akan fokus pada siklus karbon, yaitu proses berbagai elemen karbon berpindah-pindah di dalam ekosistem. Siklus karbon sangat krusial bagi seluruh kehidupan di bumi, karena karbon dibutuhkan untuk membentuk setiap molekul organik yang diperlukan oleh makhluk hidup. Ini termasuk karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Karena karbon begitu penting, kita sering menyebutkannya bahwa kehidupan ini adalah berbasis karbon. Tanpa adanya karbon, secara harfiah, tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, siklus karbon adalah siklus yang sangat penting. Mari kita bahas lebih dalam. Karbon dioksida ataupun CO2 adalah gas yang menyusun sebagian kecil dari atmosfer kita. Meskipun jumlahnya sedikit, gas ini sangat penting karena tumbuhan menyerap CO2 selama proses fotosintesis dan menggunakannya untuk membuat gula seperti glukosa serta senyawa organik lainnya. Beginilah cara tumbuhan tumbuh dan menghasilkan makanan yang mendukung kehidupan di dalam ekosistem. Perhatikan bahwa tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer selama fotosintesis, lalu menggunakan karbon tersebut untuk membangun molekul yang akan kaya karbon seperti glukosa. Senyawa karbon ini kemudian dapat dipecahkan kembali oleh tumbuhan untuk menghasilkan ATP, molekul energi utama yang digunakan makhluk hidup melalui proses yang disebut respirasi sel. Proses respirasi ini menghasilkan CO2 yang dilepaskan kembali ke atmosfer. Kamu mungkin menyadari kalau kita baru saja menyelesaikan satu siklus pendek, karena atom karbonnya berakhir kembali di tempat mereka memulai. Tapi, ini bukan satu-satunya jalur yang bisa diambil alih oleh atom karbon. Beberapa atom karbon disimpan dalam jangka panjang, di dalam tumbuhan, dan sebagian lainnya berpindah ke tubuh hewan dan konsumen lainnya. Setiap kali suatu organisme memakan organisme lain, karbon akan berpindah ke tubuh si pemakan, dan karbon ini digunakan untuk membangun molekul organik yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dan selain itu, karbon juga bisa digunakan dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi ATP yang dibutuhkan hewan agar bisa beraktivitas. Lalu respirasi dari hewan ini juga menghasilkan CO2 yang diembuskan kembali, sehingga karbonnya kembali lagi ke atmosfer atau ke dalam air jika hewannya adalah makhluk air. Dekomposisi atau penguraian. Ketika makhluk hidup mati atau menghasilkan limbah seperti kotoran, para pengurai atau dekomposer seperti bakteri dan jamur akan memecah senyawa karbon yang ada di dalam jasad atau limbah tersebut. Proses ini juga mengembalikan karbon dioksida ke atmosfer, karena para pengurai tersebut juga melakukan respirasi saat menguraikan bahan-bahan tadi. Bahan bakar fosil dan pembakaran atau combustion. Kadang-kadang, jasad makhluk hidup dan limbah tidak terurai sepenuhnya. Sebaliknya, mereka terkubur jauh di dalam bumi, lalu terkena panas dan tekanan yang sangat kuat selama jutaan tahun, hingga akhirnya berubah menjadi bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil ini menyimpan senyawa karbon dalam jangka waktu yang sangat lama, karena senyawa karbon ini menyimpan banyak sekali energi. Manusia menambang dan mengebornya untuk dijadikan sumber energi guna menggerakkan teknologi kita, seperti pabrik, kendaraan, dan pembangkit listrik. Proses membakar bahan bakar fosil ini disebut pembakaran atau combustion, yang juga melepaskan CO2 kembali ke atmosfer.
Perhatikan bahwa membakar bahan bakar fosil berarti menambahkan CO2 ke atmosfer yang sebenarnya sudah tersimpan dan keluar dari siklus untuk waktu yang sangat lama. Hal ini menyebabkan peningkatan CO2 di atas tingkat normal untuk periode geologis kita sekarang. Karena CO2 adalah gas rumah kaca, kelebihan CO2 ini dapat berdampak pada iklim bumi. Nah, jadi itulah beberapa aspek terpenting dari siklus karbon. Nah, ingat, poin utamanya adalah karbon berpindah dari atmosfer ke makhluk hidup melalui fotosintesis, dan karbon dikembalikan lagi ke atmosfer melalui respirasi, dekomposisi, dan pembakaran. Karbon juga dapat disimpan dalam jangka panjang sebagai bahan bakar fosil di dalam bumi, tetapi manusia dapat mengambil dan membakarnya, sehingga melepaskan lebih banyak CO2 ke atmosfer. Dan jangan lupa, makhluk hidup terbuat dari senyawa karbon, sehingga karbon juga terus bergerak melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan saat makhluk hidup saling mengonsumsi.